Ya, disiplin itu biasanya kalau kita sudah ngomong otomotif, biasanya selalu dikaitkan dengan passion. Kadang-kadang kita terjebak dengan passion. Passion itu adalah sesuatu yang ya suka-suka. Karena saya melakukan ini karena saya suka. Bedanya dengan disiplin, kalau disiplin itu tidak ada kata suka-suka. Nggak ada mood. Kalau passion itu butuh mood. Kalau kita lagi mood, kita kerja. Begitu tidak ada mood, kita nggak kerja. Iya, bosen. Nah, suatu ketika ada di TikTok ada berita begini, ketika Anda tidak memulai dari sekarang, nanti Anda akan merepotkan orang lain. Ketika Anda tidak mulai membangun dirimu saat ini, ketika Anda tua, Anda akan merepotkan orang lain. Takut ya, Pak? Bagaimana pemikiran itu hanya tidak sebatas apa yang kita tahu, tapi pemikiran itu adalah harus jauh di depan. Dan siapa tidak kenal Hayat Puja? Hayat Puja ini dulunya dia pelawak, tapi belakangan ini berhenti melawak, tapi lari setiap pagi, yang membuat orang was-wasan. Teman-teman sekalian, siapa beliau pembicara kita untuk Pak Puji? Silakan Pak Puji untuk memperkenalkan diri Pak Puji siapa? Terima kasih, selamat malam semuanya. Ya tadi udah diperkenalkan kan, nama saya Puji. Di sebelah Pak Puja. Jadi ya saya pindah ke Bali kira-kira 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu mulai di Bali. Dan ya, Bali ini sesuatu yang beda ternyata. Perkenalan pertama. Itu Pak Puji. Dan beliau ini Bapak adalah dikenal dengan pembuat mobil supercar. Itu Bapak bisa ceritakan kenapa bisa melakukan hal yang segila itu, Pak? Enggak gila juga. Oh, tidak gila juga. Karena pekerjaan ini sebetulnya bisa kita lakukan semua. Semua bisa. Saya yakin. Bapak latar belakangnya arsitek, Pak, ya? Ya, betul. Jadi kebetulan latar belakang saya itu arsitek. Ya, arsitek itu dididik untuk memikirkan segala sesuatu yang indah. Segala sesuatu yang pertama kali dilihat dari segi estetika. Jadi saya juga suka dengan supercar karena hampir semua supercar itu didesain dengan hati-hati, didesain dengan cara yang super, lebih daripada mobil pada umumnya. Jadi sangat menarik gitu loh. Saya melihatnya itu setiap ya saya dia semua begitu melihat supercar itu pasti langsung berhenti sejenak gitu. Berhenti sejenak, ada perhatian sejenak gitu. Nah, itu awal mulanya saya suka supercar. Sebelum kita lanjut nanti secara detail Pak Puji, kita ingin melihat karya yang memang, karena di sini sessionnya sudah memperkenalkan karya yang memang Pak Puji sudah hasilkan selama ini.
Itu karya-karya dari Pak Puji. Dan nanti bagaimana beliau sampai bisa membuat karya tersebut, nanti kita akan tanya selengkapnya. Sebelumnya mari kita perkenalkan lagi narasumber kita yang kedua. Hai Puja. Terima kasih sudah diundang. Acara hari ini luar biasa dan merupakan kebahagiaan juga buat saya. Akhirnya saya kenal Pak Puji, saya cuma dengar aja yang mana namanya Pak Puji begitu. Hasil karya luar biasa. Saya sempat lihat karya beliau di Jogja beberapa bulan yang lalu, luar biasa Pak. Dan apa namanya, bangga saya menjadi bagian daripada sekarang menjadi bagian daripada masyarakat Bali yang bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi orang kalau misalnya ke Bali, salah satu tempat yang mungkin perlu dikunjungi adalah beliau. Ya, saya kebetulan seperti kata beliau, saya stop katanya, Jo, no, nggak, saya nggak berhenti. Saya terus berkarya. Kemudian kebetulan kemarin saya bikin karya film di Pedawe. Pedawe itu adalah daerah SCTPB yang dulu katanya terlihat agak sedikit menakutkan. Saya bikin film di sana dan ternyata antusias biasa. Dan saya bangga menjadi bagian daripada proses menciptakan karya yang saya bisa ciptakan di tempat yang orang lain belum pernah ciptakan. Dan terus saya akan bikin film lebih bagus lagi, kemudian itu bisa mengadopsi bahwasanya apa yang ada di Bali itu ternyata banyak sekali yang kita bisa presentasikan dalam bentuk sebuah film. Terima kasih Pak. Baik, kita mengacu kepada Pak Puji sekarang. Teman-teman, mohon perhatiannya sebentar. Sebentar aja, karena kita akan sama-sama belajar di sini. Kita khusus mengundang Pak Puji jauh-jauh hari untuk bisa berbagi kepada kita semua bagaimana awalnya Pak Puji di sini bisa punya ide untuk tidak main-main, memiliki ide memodifikasi mobil supercar. Awalnya gimana Pak? Awalnya ya mulai aja. Jadi gini, mungkin buat teman-teman ya, ujinya cuma satu. Saya yakin teman-teman juga bisa sekali, sangat bisa. Pekerjaan ini tidak sulit ya, dan dibutuhkan cuma satu, disiplin. Ya, disiplin itu biasanya kalau kita sudah ngomong otomotif, biasanya selalu dikaitkan dengan passion. Kadang-kadang kita terjebak dengan passion. Passion itu adalah sesuatu yang ya suka-suka. Karena saya melakukan ini karena saya suka. Bedanya dengan disiplin, kalau disiplin itu tidak ada kata suka-suka. Nggak ada mood. Kalau passion itu butuh mood. Kalau kita lagi mood, kita kerja. Begitu tidak ada mood, kita nggak kerja. Tapi kalau disiplin, itu nggak ada mood. Ada mood kerja, nggak ada mood tetap kerja. Tepat waktu, kalau kita sudah janji dengan diri kita sendiri jam 8 pagi, ya jam 8 pagi kerja. Pasti bisa. Itu aja Pak. Modalnya disiplin Pak. Disiplin. Disiplin dimulai dengan dari kemauan. Ya, passion boleh itu untuk berangkat. Ya, berangkat kita butuh passion. Tapi setelah jalan, biasanya ini yang berat. Passion itu kan ide. Biasanya ide itu timbul karena kita punya passion. Tapi begitu dijalani, baru semua kesulitan itu akan timbul. Apa aja, bidang apa aja, pembuatan film juga gitu. Ide bisa kita dapat di mana-mana. Tapi gimana bikin film ini sampai jadi, itu butuh disiplin. Karena di situ mood sudah nggak berlaku. Itu saya rasa. Disiplin, mood tidak berlaku. Akan tetapi Begitu jalan ya, begitu ini jalan, kita sudah janji, saya akan menyelesaikan mobil ini. Nggak boleh itu mood itu gitu loh, dipakai pedoman. Harus di situ ya, harus tiap hari meskipun cuma 1 jam, 2 jam, tiap hari kita lakukan. Mobil pertama yang saya buat, ya, ini tadi gambar-gambar yang ada di video tadi itu semua dibuat dari nol, ya. Jadi hampir semua, mulai kaca spion,
kaca depan, ngilis, bumper, semua kita buat. Setir, speedometer, RPM, semua itu kita buat. Nah itu butuh disiplin tinggi. Gitu. Butuh disiplin tinggi. Itu diproduksi di bengkel Toxibil. Semua di sana. Jadi kalau ke sana kapan aja ini kan, silakan. Cuma ya sekarang ini lumayan agak rame, jadi sebaiknya kalau mau untuk serius sekarang janjian aja di website, ada daftar aja nanti supaya waktunya enak, gak tabrakan. Saya sampai menyiapkan sesuatu yang memang ingin saya ketahui malam hari ini, Pak. Karena kalau kita bicara otomotif itu kan biasanya kita bicara budget, Pak. Nah, jujur saja, bikin mobil supercar itu kan lebih banyak pakai uangnya, Pak, pakai nekat atau hanya disiplin saja? Jangan mikir duit dulu deh. Kalau kita sudah mikir duit, kita pasti berhenti. Karena hampir semua orang ini nggak akan pernah cukup duit. Nggak akan pernah cukup. Saya waktu bikin ini bener-bener ya cuma nekat aja. Nekat aja, jadi ya sedikit demi sedikit ya. Ya hampir nggak pakai modal, hampir nggak pakai modal. Ya modal tetap ada lah, modal ya beli aluminium. Satu mobil itu sebetulnya aluminium cuma butuh 20 lembar lah. Aluminium itu nggak banyak order mobil itu. Yang banyak itu pernah kali 20 lembar aluminium paling berapa? Aluminium satu lembar ada yang 500 ribu, 1 juta katakan. Cuma butuh itu. Gitu loh. Aluminium atau plat lebih murah, kalau mau murah lagi plat mungkin 400 ribu. Ya, mobil itu tidak akan lebih dari 20 plat. Nggak mahal mobil itu. Tapi yang mahal di mana menjadikan mobil ini sampai jadi. Itu yang mahal. Jadi modifikasi itu bagaimana membuat mobil ini sampai jadi. Dan ternyata tidak mahal. Perlu disiplin dan perlu ketekunan di situ. Karena kalau Pak Puji kan bikin, anggaplah pabrik bisa bikin mobil bagus sekelas supercar itu, Pak. Dan masuk ke segmen orang-orang yang memang beli di situ adalah orang-orang yang berkelas. Lecet sedikit aja pengerjaannya nama baik menjadi berantakan. Apakah Pak Puji pernah mengalami hal seperti itu, Pak? Kalau sesuatu fail atau gagal, itu makanan sehari-hari. Gitu. Kita mesti siap. Apapun bidang pekerjaan kita, termasuk membuat mobil itu ya butuh. Gagal itu sudah pasti. Tapi ya kita jangan nyerah gitu. Gagal ya pasti ya, harus kita cari solusi. Dan ada lah, solusi pasti nemu. Pasti kita punya. Kalau kita mau ada solusinya. Saya kebetulan kan bisnis saya adalah bisnis masalah, Pak Budi. Ya. Jadi gagal itu ternyata harus. Kenapa kita harus gagal? Supaya kita mengerti jalan sukses. Kenapa orang berhenti pada waktu dia gagal? Karena disitulah yang namanya daya tahan. Kalau kita bicara daya tahan, berarti kita memerlukan yang namanya mental yang kuat. Nah sekarang pertanyaan Pak Puji, bila mana kita meladeni customer yang middle up tersebut, kita memerlukan mental yang kuat dulu atau proses pengerjaan dulu? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Yang mental kuat saya rasa di bidang apapun, kita sebagai laki-laki ya mesti kuat. Kuat pasti harus kuat, mental kuat, dan ya detail. Lama-lama itu kan tetap akan kita minimalisir lah. Kegagalan itu harus kita minimalisir. Nah, minimalisir ya tadi caranya disiplin, detail. Segala sesuatu itu bedanya di detail. Ya, saya rasa banyak yang bisa membuat mobil seperti itu ya. Yang di depan itu Toyota 2000 GT. Kalau kita lihat mobil itu hampir semua kita buat di bengkel. Semua. Sekali lagi semua, kecuali engine. Itu kita buat. Itu butuh perhatian satu persatu, itu yang akan membedakan. Banyak di dunia yang bisa bikin mobil kayak gini. Tapi detailnya itu yang membedakan.
Ya hantu itu sebetulnya ada di detail, gitu. Artinya hantu itu sesuatu yang menakutkan itu ada di detail, itu yang akan membedakan. Gitu. Sekarang ada tas harganya 1 miliar, padahal itu materialnya paling juga cuma 500.000, 1 juta, tapi harga tas bisa 1 miliar. Ya kan? Bedanya apa ya di detail. Kalau kita pegang, kita harus semuanya diperhatikan, motifnya, kancingnya, ini semua diperhatikan sampai sedetail-detailnya. Itu yang memang nggak gampang. Kata kuncinya adalah detail. Sekarang ini banyak anak muda di Bali Pak yang hadir di sini. Mereka mau memodifikasi supaya mobil ini sesuai dengan jiwanya mereka. Supaya mereka memodifikasi mobil ini sesuai dengan karakternya mereka. Dan ini penting nih Pak. Apakah mereka harus tahu dirinya mereka dulu siapa? Atau mereka ikut-ikutan memodifikasi mobil atas desain teman-temannya mereka sehingga mobil ini memiliki jiwa atas berdasarkan kepemilikan mobil tersebut. Mobil yang berkarakter atas kepemilikannya. Karakter itu sebetulnya akan terlihat ketika mobil itu jadi. Karakter. Jadi kayak sekarang begitu ngelihat mobil tuxedo, kita akan tahu karakter pembuatnya, kan gitu. Oh, berarti pembuatnya ini orang detail. Nah, mobil-mobil ini pun karakternya memang baru terlihat setelah mobil itu jadi, gitu loh. Ya itu nggak usah dicari-cari, karakter itu nggak usah kita cari-cari. Oh saya karakternya ini, saya mesti buat ini, nggak usah. Otomatis begitu kita bikin, jiwa kita pasti akan ada di situ. Hasilnya apapun hasilnya pasti akan ketahuan. Gimana orang yang detail, gimana orang yang stylenya cowboy, gimana orang yang stylenya feminim, gimana orang yang stylenya maskulin, akan terlihat setelah mobil itu jadi. Gitu. Otomatis nggak usah dipaksakan. Kalau saya ingin maskulin nggak usah. Tidak dipaksakan. Kalau umpamanya Bapak Puji ditanya, Pak, karakter mobil itu cocoknya buat saya seperti ini. Nah, bagaimana dengan budget? Apakah sampai atau tidak sampai? Jadi kita menginginkan mobil ini jadinya seperti apa, atau kita sesuaikan dengan budget yang kita punya? Ada dua hal yang mesti kita bedakan ya. Kalau saya itu membuat mobil, saya memang sudah jauh-jauh hari saya sudah bicara ya. Kalau mobil ini dari pengalaman yang sudah saya dapatkan, mobil ini tidak bisa dengan budget di bawah ini, gitu. Tapi kalau kita dibatasi ya kita kasih alternatif yang bisa, gitu, yang bisa. Tapi kalau nggak bisa lebih baik jangan dipaksakan. Jadi jangan dipaksakan. Lebih baik kita tidur aja. Iya Pak, apa aja kan Pak ya, bikin apa aja lah saya rasa. Mau bikin film, mau bikin mobil, mau bikin patung. Ya kalau daripada ujung-ujungnya nanti bermasalah, lebih baik kita tidur aja nggak ada masalah. Gitu. Jadi itu tuh dari pengalaman saya. Saya ini ya di dunia arsitek, di dunia konstruksi, di dunia kapal. Perlu diketahui saya selain mobil saya juga membuat kapal. Ya kapal-kapal pesiar yang high end juga. Itu saya bikin juga. Jadi kelas pinisi yang kelas atas itu saya bikin juga. Ya gitu juga sama, bikin bangunan juga saya bikin. Ya kalau saya nggak cukup, ya sudah nggak cukup. Memang nggak cukup gimana? Jangan dipaksakan. Jadi budget itu disesuaikan dengan hasil dari sesuai budget. Ya iya. Nih sekarang gini Pak, ini kan ada dilema sering Pak. Bila mana kita memodifikasi mobil,
fashion mobil itu sesuai dengan apa yang kita mau. Akan tetapi kenyamanan mobil itu tidak seperti yang kita harapkan. Ini dua hal yang kadang-kadang pastinya berbeda. Fashion mobil tidak sesuai dengan kenyamanan mobil. Nah, bagaimana Pak Puji menanggapi hal ini? Maksudnya model mobil ini, bentuk mobil ini tidak bentuknya bagus, cantik, tapi tidak nyaman gitu. Ya memang gitu mobil. Mobil itu memang punya karakter masing-masing ya. Ya Rolls Royce nyaman, tapi nggak bisa Rolls Royce desain Rolls Royce seperti ini. Toyota ini pendek, ya gitu. Terus cepet, nggak bisa dia. Dia kayak gitu. Itu di belakang kan ada tuh Rolls Royce. Ya memang begitu, tinggi, gede. Kalau mau nyaman itu. Tapi kalau mau cepet, stabil, keren, ya sudah. Ini nggak enak mobil ini. Aslinya lebih nggak enak lagi. Memang mobil sport memang ada enak nggak enak. Itu Ferrari, Lambo, nggak enak. Pasti tidak enak. Ya itu, tapi ya ini fashion ya sebetulnya ya. Dunia fashion sebetulnya. Mobil itu fashion lah. Menurut saya fashion mobil itu. Mungkin orang banyak yang beli mobil tidak sekedar untuk nyaman. Tidak nyaman. Dia sudah tahu pasti kok. Aji ini beli ini, ya tahu. Mobil ini nggak nyaman, tapi keren. Ya udah, memang gitu. Teman-teman semua, kita ingin tahu bahwa seni itu tidak selalu menjadikan kenyamanan kita dalam berkendaraan. Akan tetapi itulah yang terjadi. Sekarang saya ingin tanya Pak, di mana letak kepuasan seni atas modifikasi mobil itu dengan kenyamanan yang kita harapkan berkendaraan? Letak kepuasan daripada kita memodifikasi mobil pada mobil itu tidak nyaman. Ya kan tadi sudah disinggung, banyak yang membuat mobil memodifikasi karena ingin dilihat. Ya sudah, kalau tujuannya memang itu, ya yang penting dilihat bagus ya sudah. Ya memang nggak bisa kita ambil semuanya, nggak akan mungkin. Nggak bisa. Mercedes sama BMW juga beda. Keren BMW, tapi nyaman Mercy. Betul. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Puji. Teman-teman yang lagi makan, tepuk tangan dulu dong. Karena kita mau tanya sekarang Pak Puji. Kita kan sering modifikasi mobil, beli modif mahal-mahal. Tapi kadang-kadang kita nyesel Pak. Sebelum kita nyesel memodifikasi mobil ini, apa yang sering dilakukan oleh kita semua atas kesalahan kita melakukan modifikasi mobil tersebut? Ya karena karena saya ini arsitek, semua itu selalu saya tuangkan dalam bentuk visual gitu, gambar ya. Ya teman-teman mungkin ya harusnya bisa lah. Paling tidak kalau kita nggak bisa gambar sendiri mobil itu yang akan kira-kira jadinya kayak apa kan gitu. Kan biasanya gini, wah ini kita buat white body, kita ceperin, kita ganti ini dengan harapan seperti ini. Ya untuk meminimalisir hasilnya sesuai dengan keinginan kita ya baca referensi, lihat referensi, ada nggak mobil yang sudah pernah dibuat seperti ini kan gitu. Kira-kira kalau nanti spakbornya saya buat pendek kayak apa jadi sudut pandangnya ya lihat referensi, kuncinya itu sering lihat referensi, lihat mobil-mobil yang sudah pernah dibuat dengan yang sesuai dengan pemikiran kita. Itu banyak sekali gunanya. Nah, saya lihat anak-anak sekarang itu biasa kan banyak juga anak muda-muda kan di YouTube situ.
hampir semuanya anak muda-muda. Itu saya selalu bilang, kamu nih anak muda-muda ini biasanya jarang males melihat referensi gitu loh. Saya itu sampai detik ini, saya itu bisa ngelihat 1.000, 2.000, 10.000 gambar per hari. Setiap saat saya ngelihat gambar ini atau tulisan atau apapun saya lihat, itu kunci. Sama kan Pak Ujay, bikin film pun juga gitu. Kita mesti melihat filmnya yang sudah pernah dibuat dengan tema seperti ini itu apa aja. Semakin banyak kita melihat itu, ya semakin hasilnya semakin mendekati. Itu Pak. Gimana teman-teman, setuju nggak? Kalau modifikasi mobil lihat referensi. Lihat referensi atau ikut-ikutan mobil teman. Jadi gini Pak Puji. Oh, tadi saya mendengar kata-kata yang menarik. Disesuaikan dengan pikiran dan jiwa kita. Ini teman-teman banyak yang pendiam, banyak yang jarang bicara, banyak yang sopan, tetapi memodifikasi mobil, suara knalpotnya teriak-teriak Pak. Membikin pening kepala orang di luar sana. Ini berarti jiwa mereka palsu loh Pak, tidak sesuai dengan kenyataan mobilnya. Nah ya, itu Pak Puji gimana tuh? Enggak palsu sebetulnya. Itu asli sama. Jadi gini, dalam hidup itu kita mesti seimbang sih. Seimbang. Jadi kadang orang yang sifatnya lebih feminim, dia pasti nyari keseimbangan ke arah maskulin. Sebaliknya juga gitu. Kadang orang yang maskulin cari keseimbangan di segi feminin. Ya, segi feminin itu macam-macam. Ya, mungkin jam tangan. Karena dia sudah sehari-hari dia pasti akan cari itu. Keseimbangan itu pasti akan cari. Kayak tadi juga gitu. Mobilnya dia pendiam, ya dia ingin dong mencari aktualisasi diri, ya dengan bikin knalpot gitu supaya diakui sebagai seorang maskulin, kan gitu. Enggak apa-apa, memang itu orang itu harus seimbang gitu loh. Saya ini sehari-hari sudah saya pelukis juga Pak. Saya pelukis juga. Saya sehari-hari itu sudah terlibat di dalam hal-hal yang cukup detail dan terukur. Detail, terukur. Ini kalau setiap saat kita lakukan itu ya gila kan kita. Saya malam hari biasanya saya lukis. Lukisan saya tidak akan yang terukur lagi, detail itu tidak. Jadi lukisan saya abstrak. Gitu. Abstrak supaya jiwa kita ini seimbang. Otak kanan dan otak kiri itu seimbang. Gitu. Jadi itu pasti terjadi, semua orang akan begitu. Gitu. Seimbang. Jadi keseimbangan itu penting. Sekarang kalau Pak Puji ditanya, Pak Puji bagaimana tipsnya supaya saya memodifikasi sesuai dengan jiwa saya? Ada tips nggak Pak? Sehingga mobil yang saya modif ini sesuai dengan karakter dan jiwa saya. Ya itu tadi. Jadi anak yang pendiam itu belum tentu dia pendiam, Pak. Begitu dia mau modifikasi mobil atau begitu dia membuat satu karya, di situ kita akan melihat, oh ternyata ini seperti ini. Jadi yang tadi saya omongin itu otomatis gitu. Sesuai dengan jiwa kita, ya otomatis itu apa ya kalau ya kita nyoret garis saja itu udah ketahuan kok. Coretan ini mencerminkan juga coretan orang yang pendiam, coretan orang yang detail, sama coretan orang yang yang gerusa-gerusu, yang kasar, yang udah ketahuan Pak. Mau buat apa aja ketahuan. Jadi karakter itu ya tadi itu akan timbul setelah itu, nggak usah dicari. Bisa nggak kita tahu Pak? Oh ini mobilnya teman-teman seperti ini. Kira-kira karakter dan jiwanya mereka bisa kebaca nggak itu Pak? Bisa sekali. Bisa sekali. Iya. Ya tadi. Jadi jiwanya, ya ini
anak ini kasar. Ya, oh ini anak ini halus, anak ini detail, gitu. Mungkin kalau mau ngelamar kerja, saya lihat aja mobilnya. Kita lihat mobilnya udah ketahuan itu. Anak ini gimana cara kerjanya, ketahuan sekali. Dia suka di bidang apa, cara pewarnaan mobilnya juga ketahuan. Iya kan? Gitu loh. Ya kalau dia warnanya polos-polos gitu, klasik, ya ketahuan anak ini kerjanya teratur. Kalau macem-macem genjreng gitu, ya dia jiwanya masih semangatnya meletup-letup kan gitu. Bisa, ya. Teman-teman ada yang mau ditanya? Coba kunci tip dan trik memodifikasi mobil. Nanya apa aja? Ayo silakan. Nggak harus mobil. Sebelum kita tanya ke Hayam Puja bagaimana caranya berlari. Jadi saya pengen bertanya ke Pak Uji. Nah, saya kan di sini cerita awalnya itu memang dari hobi Pak terjun langsung ke bidang bengkel. Dulunya saya itu bekerja di Travel Legend, tapi memang nyambi ke freelance modifikasi mobil. Nah, sebenarnya saya menjalani di bidang yang saya sukai itu istilahnya. Pro kontra yang saya jalani itu kebanyakan dari customer sendiri. Nah, jadi istilahnya gini Bapak kan seorang pencipta ya, mengkreasikan imajinasi yang Bapak sudah tampilkan di gambar langsung diaplikasikan di reel itu. Kebanyakan itu customer itu mereka itu membanding-bandingkan bengkel A, bengkel B, bengkel C. Nah, setiap individual owner bengkel masing-masing itu kan memiliki sistem masih yang berbeda-beda Pak. Ada standarnya A, standarnya B, standarnya C. Nah, kalau menurut Pak Puji sendiri, bagaimana sih mengatasi hal yang menurut saya sih memang sepele, cuma bakal berakibat fatal sama owner yang memang tidak stabil dengan pendiriannya sendiri. Itu sih yang pengen saya tanyakan agar saya juga bisa mendalami gimana sih pantasnya berbisnis di bidang otomotif itu sendiri. Terima kasih Pak. Mas apa tadi? Terima kasih Pak Ben. Siapa tadi namanya? Yogi. Mau langsung jawab atau ada pertanyaan lagi Pak? Boleh langsung jawab, makasih yuk. Makasih Mas Yogi. Pertanyaan bagus sih. Pertanyaan bagus dan ya saya pun pernah ngalami. Jadi ya dan ini seperti saya omongin tadi bisa terjadi di bidang apa aja. Di bidang apa aja, mau jahit baju, mau jahit mobil, ya itu akan terjadi. Komplain kan, ini komplain, ya komplain, ngatasi komplain. Ya, komplain itu bisa diakibatkan dari dua hal. Yang pertama ya memang customer kita memang tipe yang rewel, ya. Yang kedua, ya memang kerjaan kita sendiri ya memang ya kurang hati-hati, gitu, kurang hati-hati. Yang ketiga ya karena kita ini lagi haus-hausnya, ya ini ada kerjaan, udah yang penting saya terima aja dulu. Nanti urusan nanti, nah biasanya ini baru ketahuan, waduh ya ternyata nggak cukup, ternyata ini waktunya molor, kan gitu. Jadi ya memang hati-hati, kuncinya hati-hati gini, jangan gampang-gampang ya nyari customer, jangan gampang-gampang. Perlu diketahui, saya itu setahun cuma punya 5 customer. Lihat tuxedo yang segitu gedenya, itu setahun cuma punya 5 customer. Staff saya hampir 100 orang, punya 5 customer. Yang 10 customer atau 20 customer saya tolak.
Ya, jadi ya saya tolak bukan karena saya memang saya nggak sanggup saya cuma 5. Terus gimana bisa hidup? Ya kita naikkan harga. Jangan takut ngasih harga mahal. Dicoba. Mantap. Sehat, Pak. Dicoba. Ya. Percaya saya dulu juga takut sekali. Oke, siap, Pak. Takut sekali menaikkan harga itu. Tapi jangan lupa, harga yang rendah itu yang akan membuat kita hancur. Ya. Saya dulu itu ya, mobil saya ini pertama kali saya bikin mobil itu, saya budget 500 juta. Menurut saya sudah mahal. Bayangin bikin mobil nggak ada power window, nggak ada apa-apa, nggak ada airbag, nggak ada AC. Ya, dibandingin sama Avanza nggak ada apa-apanya mobil saya itu. Saya itu sudah gemeter mau ngomong 500 juta itu udah gemeter. Gitu. Nggak jadi. Saya ngomong, saya selesaiin dulu deh, saya coba dulu 1. Setelah nyoba 1, ternyata baru ketemu angka 1,5 M. Saya kaget, itu sampai dengan selama 5 tahun. Sabar. 5 tahun selesai, 1,5 M. Makin nggak berani jualan kan? Gimana? 500 juta aja kita mau jualan 500 juta tuh siapa yang mau beli? Ketemu angka 1,5 M. Saya coba buka angka 1,8 M. Ditanya itu sudah, ya istilahnya bulat. Berapa Pak Uji ini? Aduh Pak, sebentar saya itu. Udahlah berapa? Bentar Pak, mau ngomong itu nggak keluar. Sampai akhirnya terpaksa saya keluar angka. Ya sudah Pak, dicoba ya Pak ya 1,8. Nanti kalau kebanyakan saya kembalikan. Saya nggak mau gitu. Ternyata habisnya ya pas. Bahkan lebih sedikit dari 1,8. Coba bayangin kalau saya buka angka 500. Jadi apa? Jadi bangun mobil itu memang tidak gampang dan tidak murah. Sama sekali Mas. Oke, itu tipsnya. Jadi karena ini adalah karya seni, berapa harga nilai karya seni? Ya tidak ada nilainya. Jadi memang mahal dan jangan takut kata Pak Puji. Bahkan Pak Puji membuat karya seni 1 mobil 5 tahun. Sabar. Teman-teman silakan, ada yang mau bertanya lagi yang lain? Silakan. Andre dari mana? Dari MUI Pak. Mengui. Ya. Usaha. Bengkel putih Pak. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak menyiapkan tenaga? Apakah melatih dari nol atau memang cari yang berbakat sesuai bidangnya? Kalau melatih dari nol, kita kan pasti kalah waktu Pak dan biaya operasional. Sedangkan mencari yang berbakat, kita pasti harganya tinggi Pak. Sedangkan kita belum bisa mencapai harga itu Pak. Jadi solusinya seperti apa Pak? Makasih. Ya ini kasus ini pertanyaan bagus. Ini terjadi juga di Tuxedo. Ya. Saya tadinya karena saya itu nggak menguasai bener-bener ya otomotif, ya. Meskipun sudah 30 tahun saya bergelut di otomotif, tetap aja saya nggak menguasai. Jadi saya pertama kali itu mencoba mencari tenaga yang berpengalaman. Ya. Tapi ternyata tenaga berpengalaman ini juga rewel. Ya kan? Itu. Lagi kita butuhkan, dia libur. Ya kan itu kan masalah klasik itu. Ya. Kayak gitu. Jadi terus nanti ya kadang masuk, kadang enggak, ya gimana orang berpengalaman gitu. Apalagi kita yang masih baru, katakan belum gede ya. Kita belum gede itu ya nyari pengalaman ini, orang pengalaman ini pasti budgetnya kan tinggi gitu. Akhirnya ya
ya saya belajar gitu loh. Belajar sampai bisa mobil pertama. Ya mobil pertama itu saya benar-benar saya sendiri, makanya akhirnya saya ya istilahnya puasa lah 5 tahun itu benar-benar belajar saya. 5 tahun itu saya belajar sendiri. Jadi mobil pertama itu mobil pertama yang ada di Bali ya. Saya bangun, sebetulnya mobil pertama saya itu saya bangun hampir 40 tahun yang lalu. Sekarang ada di museum di Batu, museum angkut itu ada di sana ya. Satu mobil saya itu saya bangun mungkin 30-40 tahun yang lalu. Tapi mobil pertama yang saya bangun di Bali itu saya kerjakan sendiri ya. Mulai ngelas, ngecat, bikin bodi, dempul, semua saya kerjakan sendiri. Akhirnya saya tahu, engine pun saya belajar, tapi ya nggak sampai bisa, masih bantuan teman lah sampai engine. Tapi karena engine kan, ya menurut saya sih engine bisa lah, banyak yang tahu gitu loh. Saya lebih gampang belajarnya. Akhirnya setelah saya tahu, saya putuskan, ya sudah kita latih aja. Jadi sekarang yang ada di Tuxedo itu ada yang latar belakangnya perhotelan, ada yang travel agent, ada yang ya office bonus, macam-macam. Dan hampir semuanya nggak bisa nyetir mobil. Iya, saya tuh kalau mau pindah mobil itu agak kesulitan di Tuxedo itu. Gitu. Tapi mereka terampil, bikin ini bisa, bikin apa bisa. Sekarang udah bisa semua, gitu loh. Ya kalau nyari orang yang bisa mindahin mobil lebih gampang daripada lihat orang yang nyari orang yang bisa bikin pintu, bisa bikin speedometer, bisa bikin shifter, bisa bikin valve, bisa bikin damper, itu kan lebih sulit. Itu yang saya didik. Satu persatu yang mobil itu kira-kira ya item-item yang besar itu mungkin ada 500 ya, yang gede. Yang kecil-kecil mungkin bisa sedikit. Yang kecil-kecil mobil ya. Kalau sama paut sama ini ya bisa puluhan ribu. Ya. Nah itu mesti kita, kan itu semua mesti kita ya kalau nggak buat ya kita pegang lah minimal pastilah. Kita ini nggak terasa loh, kita ini modifikasi itu berapa ribu jam coba. Satu jamnya mungkin bisa ikan 2 barang, 3 barang, 10 barang. Berapa ribu item yang kita pegang. Ya memang itu mobil. Jadi sekali lagi tidak murah mobil itu. Dan bukan pekerjaan yang gampang Pak. Ya tapi saya rasa semua pekerjaan ya Pak ya. Semua pekerjaan itu tidak gampang loh. Kalau kita mau teliti, mau apa, ya jadi MC, jadi juga setiap kata yang keluar dari mulut Pak Atta ini, memang kita bisa teratur, terstruktur. Itu kan butuh latihan, butuh setiap selesai ngomong kita dengerin tadi ngomong apa ya, kan gitu Pak. Sama semua bidang sama, kita butuh teliti, detail. Ya jadi kalau kembali lagi ke tadi ya, kalau saya sekarang sih melatih. Tepuk tangan buat Mas Andre. Jadi ada 3 hal yang harus kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini yang paling penting sekali adalah disiplin. Dan disiplin itu ternyata tidak cukup. Kita perlu namanya teliti. Disiplin sudah, teliti sudah. Kurang cukup juga kata Pak Puji. Perlu kesabaran. Kurang sabar apa? Membangun mobil 30 tahun. Teman-teman, bila mana kita sudah memiliki mobil bagus, bisnis bagus, kehidupan terpandang, bila mana kita sakit, itu tidak ada gunanya. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya sehat. Saya juga bingung. Dulunya membuat yang namanya lawakan, sekarang justru lari terus setiap hari. Kita tanya kepada Hai Puja. Yang mau kita tanya kepada Hai Puja itu begini. Kenapa dulunya membuat orang ketawa, sekarang mengajak orang ngos-ngosan?
untuk berlari. Kenapa aja? Oke, kalau kita punya uang, mungkin orang-orang sombong di sini punya uang sedikit pasti ganti pelak, punya uang sedikit ganti knalpot, punya uang sedikit ganti jok, punya uang sedikit ganti, tapi tidak pernah mungkin. Jadi kalau kita punya uang kita tidak bisa beli sehat, Pak. Itu alasannya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk disiplin seperti yang Pak Puji bilang, bahwasanya ketika kita lakukan sesuatu yang lebih disiplin lagi, mungkin kita akan sedikit berubah. Kalau saya olahraga nggak suka, Pak. Saya itu mantan atlet dari umur 16 tahun jadi atlet Bali sampai umur 36 tahun saya berhenti. Atlet catur. Karate saya bawa karate. Karate. Jadi atlet karate umur 16 tahun sudah keliling, sudah kemana-mana pokoknya. Medali saya 1 karung di rumah. Berhenti umur 36 tahun karena sudah merasa tidak juara lagi. Udah gak pernah juara lagi 36 tahun mungkin karena sudah umur yang bisa berhenti. Nah dari umur 36 tahun itu sampai 8 bulan yang lalu saya nggak pernah olahraga. Iya, bosen. Nah suatu ketika ada di TikTok ada berita begini, ketika Anda tidak memulai dari sekarang, nanti Anda akan merepotkan orang lain. Ketika Anda tidak mulai membangun dirimu saat ini, ketika Anda tua, Anda akan merepotkan orang lain. Takut ya Pak? Akhirnya dari situ saya memutuskan untuk kembali berolahraga. Apakah suka? Nggak suka. Nggak senang saya olahraga. Cuma karena ada itu terngiang-ngiang, akhirnya disiplin itu muncul. Kalau saya nggak olahraga, nanti begini. Muncul jadinya. Nah ketika sesuatu disiplin itu terjadi, ada perubahan yang luar biasa saya alami. Bapak Ibu kalau punya penyakit batuk, ini punya penyakit batuk malam-malam batuk. Nah dulu saya berpikirnya begini, orang tua saya batuk gitu setiap hari. Sampai dari jam 8 sampai pagi batuk terus. Saya ikut begitu, saya pikir itu penyakit keturunan, tidak ternyata. Ternyata itu disebabkan karena gula. Saya stop makan gula 8 bulan yang lalu, udah nggak pernah batuk sama sekali. Sebelumnya setiap malam saya batuk terus sampai pagi. Sama seperti orang tua saya lakukan. Ternyata bukan penyakit keturunan, itu penyakit disebabkan karena gula. Ketika kita stop makan gula, saya yakin yang punya penyakit batuk tidak akan kumat lagi batuk. Itu yang perubahan yang luar biasa yang saya alami. Dan yang lain banyak sih, udah nggak pernah sakit kepala lagi, udah nggak pernah ini. Ketika saya melakukan hal itu, jadi setiap hari saya lari 10 kilo Pak Bu. Setiap hari saya lari 10 kilo, setiap hari kena bolong, tidak pernah bolong. Saya lakukan 8 bulan yang lalu, dari berat saya 75 sekarang jadi 58. Iya. Jadi setiap pagi, kenapa saya pilih lari? Kenapa tahu? Karena itu olahraga yang paling gampang dilakukan semua orang. Cuman modal cuci muka lari. Itu. Dan jangan, kalau dari kacamata saya, jangan pernah berpikir lari di renang. Tidak akan terjadi itu. Walaupun terjadi cuma sekali 2 kali. Lari di mana? Depan rumah saja. Lari di depan rumah, start sampai di ujung, balik lagi, lari lagi, ujung, bola balik. Jauhnya sama, capeknya sama, hasilnya sama. Kalau kita mikirnya, besok lari ke Sanur, cuman sekali tok. Berikutnya, malas pasti begitu. Jadi sesuatu yang paling gampang dilakukan adalah lari di depan rumah dan hasilnya sama. Kalau umpamanya ditanya aja, Ya, bahagia dulu apa sehat dulu? sehat dulu berbahagia. Sehat dulu atau baru bahagia? Betul. Lebih susah lari 10 kilo apa buat stand up comedy 10 menit? Lebih susah stand up. Lebih susah buat stand up comedy 10 menit. Jadi teman-teman kalau mau olahraga itu awali dengan jalan aja Pak. Karena saya awali dengan jalan. Jalan selama 2 bulan, Adi maklukan itu perlu akhirnya sampai lari. Tapi jalan bagi orang-orang yang nggak pernah olahraga, jalan kecil 2 kilo berat Pak. Berat. Jalan cepat loh saya bilangnya, berat. Terasa memang, terasa pegel. Kemudian itu yang membuat akhirnya ketika ada kondisi gak nyaman, pasti kan dalam pikiran kita stop. Saya bukan cuma olahraga, tapi saya intermittent. Intermittent itu saya mau stop mulai makan jam 6 sore, udah nggak makan lagi seperti bapak ibu-ibu ini. Nah sekali makanannya, saya udah nggak makan lagi jam 6.
Sampai besok makan mulai jam 1 siang baru mulai makan lagi. Intermittent fasting. Iya. Hai Puja suka modifikasi otomotif? Tidak terlalu. Cuman saya paling suka lihat kalau bisa di mana-mana mau besok saya pengen lihat itu. Pengen lihat. Ya. Kalau teman-teman yang sombong ini kan yang dimodifikasi mobilnya. Kalau Hai Puja yang dimodifikasi badan Saya- untuk sehat, apa yang dimodifikasi untuk badan sehat? Enggak, saya cuma kardio aja sementara. Kardio itu adalah melatih otot jantung, kemudian melatih bagaimana caranya saya bisa hidup lebih lama. Dan kemudian yang pertama katanya apa yang perlu dipikir ketika semakin tua, otot kaki itu akan semakin lemah. Jadi saya juga cuma melatih leg aja. Di rumah, semua di rumah. Latih leg di rumah, kardio, melatih otot jantung. Teman-teman, Puja ini kan orang yang tidak suka olahraga. Iya. Puja ini adalah orang yang bosan akan olahraga. Betul. Karena dulu dia adalah atlet karate. Dan Puja ini adalah komedian yang memang kerjanya membuat orang ketawa. Iya. Ada yang mau ditanya nggak? Bagaimana caranya kita supaya tidak malas dan mau memulai sesuatu yang memang sesuatu yang tidak kita mau? Bagaimana caranya kita malas dan mau memulai sesuatu yang tidak kita mau? Kalau saya takut dulu kayaknya, karena kalau kalian nggak sakit nggak bakalan takut. Sakit belum mau keluar malah takut biasanya. Nah sebelum sakit lakukan sesuatu dulu baru biasanya. Itu betul. Karena jangan lihat di enak sekali kan, mau gula dan sebagainya. Nah, karena kalau tidak ada respon dari tubuh kita, kita akan tidak merasa pernah sakit. Dan yang paling orang Bali nih, sama orang Bali mau boyan, yang paling laki-laki itu mau boyan bisa ramlen, masih bagem gitu loh, ya kan? Mah hidup cuma cepot, ya wis gawat jadi gitu. Orang selalu berpikir begitu. Saya dulu begitu. Saya diajak sama teman, aku gawatin si lari-lari. Ini bukan karena lari itu sekarang tren bukan, tetapi karena saya banyak sekali orang yang cuma ikut-ikutan lari. Nah, saya nggak itu. Saya memilih seperti Pak Puji, berbeda aja. Orang kan sekarang banyak milih lari biar terlihat di media sosial. Saya kesampingkan itu. Udah saya nggak perlu tidak perlu pura-pura lari, saya beneran lari. Kemudian ketika ada edukasi, saya cuma ingin membius orang-orang itu biar sama nasibnya kayak saya. Ya justru karena kita memiliki permasalahan yang begitu banyak dan harus kita hadapi dan jalani, Ya. maka kita harus berolahraga. Betul. Dengan berolahraga salah satunya adalah berlari. Ya. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Ada Jessica? saya nanya kayaknya enggak ya, karena kalau berbicara tentang kesehatan orang malas bertanya gitu. Betul. Ya. Silakan, ada yang mau ditanya? Kalau berbicara tentang kesehatan memang itu memang money gitu loh Pak. Ya karena saya beberapa kali sempat ngobrol tentang kesehatan, orang tidak akan tertarik. Karena ini sesuatu yang susah untuk diadopsi masyarakat. Karena memang enggak asik Pak. Olahraga tidak asik, tidak mengasihkan. Puja ini kan sudah lama bergelut di otomotif juga saya Iya, lihat. betul. Senang hobi di otomotif. Betul. Ada pesan yang mau disampaikan kepada anak-anak muda yang memang larinya di otomotif? Tetaplah di dunia otomotif karena begini. Laki-laki itu harus punya hobi katanya Pak Adla. Betul ya? Kalau misalnya salah satunya hobinya itu langsungkan aja. Ya tapi kalau konsekuensinya berbeda jadinya. Karena begini, kalau kita nggak punya hobi, biasanya cuma menggerengan gen. Maaf ini, bener-bener. Jangan sering-sering duduk sama istri. Karena kalau kita sering-sering duduk sama istri, ingat, kita duduk sama istri, apa yang dibicarakan? Hutang. Makanya jangan terlalu sering ngomong sama istri. Jadi kalau kita dekat-dekat sama istri akan terjadi pertengkaran. Ngomong sama istri, tegak di sampingnya kunannya apa ngomong? Matuan nih ngomong. Ipaya ngomong begitu. Pokoknya jauh-jauh sama kuran aja sampai join gitu loh. Makanya untuk menghilangkan itu adalah hobi. Hobi kadang-kadang begini, kan menghilangkan kepenatan yang terlalu sering kita lakukan di setiap hari. Dengan hobi itu kita punya ritme yang berbeda. Jadi lebih sehat otaknya. Kemudian juga kita ternyata punya kenalan baru dari apa yang kita lakukan. Dari teman cuma satu jadi punya 5. Dari hobi punya bengkel. Kan gitu. Jadi itu yang membuat circle kita lebih baik lagi. Itu membuat kita lebih semangat lagi dalam hidup. Dan satu hal,
ketika kita menekuni sebuah hobi seperti yang Pak Puji lakukan, kita harus punya komitmen. Orang itu kan membaca seseorang dari apa yang dia lakukan. Seperti Pak Puji kalau lihat dari kendaraannya ini berarti orangnya ini. Sama ketika seseorang tipikalnya terlihat dari apa yang dia lakukan sebenarnya Pak. Yang semua teman-teman di makliang itu maraja 1 jam bawa makliang dia lakukan alasan kan ngomong gak ada metimbal. Karena dia itu agak licik gitu loh. Jadi kalau mau berteman aja gitu loh. Jadi konsekuensi itu yang kita harus jaga selalu. Karena pertemanan, pergaulan, kemudian sikap itu memang terlihat dari apa yang dia lakukan setiap hari. Tadi ada pertanyaan di salah satu teman kita lewat batin. Lewat batin yang saya tangkap. Ternyata tujuan orang berolahraga itu ada satu tujuan yang sangat penting. Sama seperti modifikasi mobil. Apakah tujuannya? Posting foto di Instagram. Tukang foto sekarang laku banyak dia. Pomo. Nah, itu Hai Puja menanggapinya bagaimana itu? Sama dengan modif ya. Ketika kita modif apa yang ingin disampaikan ke orang-orang. Ini kan ingin menyampaikan perasaan bahagia kita. Kenapa modif kendaraan? Kenapa dia beli mobil sampai harga 4 miliar? Ingin mendapat pengakuan Pak sebenarnya. Coba mereka beli mobil 4 miliar, kalau tuh dia Avanza udah mereka. Cuman kan prestisnya berbeda. Terlihat berbeda di mata orang lain itu membuat kebanggaan berorang lain. Harga Rolls Royce yang nggak pernah dipakai di belakang ini harganya 17 miliar. Kenapa beli Rolls Royce 17 miliar? Biar dilihat orang. Begitu. Sama jika orang lain, kenapa dia posting? Biar orang tahu dia melakukan hal yang baru. Biar orang tahu dia sehat. Nah tapi kadang-kadang salahnya adalah banyak sekali yang pura-pura sehat gitu. Banyak sekali orang pura-pura olahraga memposting dirinya seakan-akan dia olahraganya natural gitu. Nah, saya memang tidak memilih itu. Saya memilih karena umur saya semakin tua, yang harus saya lakukan cuma memaintain tubuh saya itu aja. Tapi tidak ada yang salah di situ. Betul-betul. Karena sama-sama ini. Kalau mau Kepuasannya berbeda ya Pak ya? Kepuasannya berbeda. kepuasan yang berbeda. Akan tetapi ini samanya begini. Kalau kita mulai memodifikasi mobil, pasal satunya apa? Pasal satunya adalah disiplin. Betul. Kalau kita mau sehat, pasal satunya apa? Disiplin. Disiplin menurut Hai Puja, karena saya berapa kali nginep sama beliau di luar daerah, jam 5 pagi sudah ngambil sepatu dan berlari pagi. Iya betul. Oh, iya. Apakah disiplin berolahraga ini mempengaruhi karir kita dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin iya. Mungkin kalau Pak Puji setuju Pak? Mungkin iya. Mungkin iya. Kenapa saya bilang begitu? Ketika saya bangun lebih pagi, artinya ada pekerjaan yang lebih pagi, lebih awal saya dilakukan. Ini dari kacamata saya. Dari ketika kita bangun pagi, selesai pekerjaan, mungkin lebih fresh lagi. Jadi ada pekerjaan yang sebenarnya saya nggak bisa lakukan gara-gara saya bangun pagi, saya bisa selesaikan lebih awal gitu. Misalnya ada tumpukan kerjaan yang harusnya saya 2 hari, saya bisa kerjakan 1 hari. Gara-gara saya mungkin pertama saya bangun lebih awal, kedua saya lebih sehat. Gitu Pak. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanya kepada Hai Puja tentang sehat? Kan, sepertinya tidak. Tepuk tangan buat Hai Puja. Karena mesti kita tahu juga bahwa bila mana kata Pak Puji, kalau kepribadian kita sudah tampak sehat atau tampak baik atau tampak indah, hasil yang kita ciptakan juga tampak indah dan tampak baik. Karakter mobil kita mencerminkan kepribadian kita. Karena kepribadian kita itu tentu akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan budget yang lebih besar. Sekarang kita mau tanya pesan terakhir buat Pak Puji. Apa Pak? Pesan Bapak kepada generasi muda atas modifikasi mobil, atas minat, atas hobi, atas kegiatan, atas klub-klub yang begitu banyak di Bali ini. Artinya apa pesan Bapak terhadap penghobi otomotif Bali? Beberapa pesan ya. Yang pertama seperti tadi saya bicarakan, jadi pertama disiplin ya. Saya setuju juga Mas Puja tadi juga bicara disiplin. Ya karena disiplin itu akan
memenangkan semua masalah itu akan teratasi dengan disiplin, gitu. Dan akan memenangkan semua yang ada. Gini, maksud saya gini. Ini ada orang berbakat, ya. Ada orang sudah pengalaman. Ada orang yang ya sekolahnya tinggi. Ada orang pinter. Tapi tanpa disiplin, yang satu ini nggak bisa apa-apa, tapi disiplin, punya tujuan jelas, kalah yang lain. Yang disiplin yang menang. Jadi itu pertama disiplin. Yang kedua ya pesan saya kalau urusan custom, coba temukan satu tema yang menurut kita, oh ini style saya. Pertahankan itu, meskipun itu akan memakan waktu lama. Ya, tidak ada segala sesuatu itu yang instan. Ya, tidak ada. Perlu diketahui, saya ini sampai bisa seperti sekarang Tuxedo ini, itu puluhan tahun ya, 40 tahun. Ya, 40 tahun. Dan tetap sejak awal saya selalu suka membuat mobil klasik. Saya nggak mau yang lain-lain. Banyak kan alternatif modifikasi itu kan banyak. Ada yang style ini, style A, B, C, ada off-road, ada ini. Saya cuma suka satu. Mobil klasik dan mobil sport. Ya 2 pintu. Jadi hampir semua yang saya buat itu semua klasik 2 pintu. Sudah itu bukan begitu itu kita ketemu dan orang tahu, seluruh dunia akan datang. Ya sekarang memang sudah banyak yang ke tempat kita dan mereka rata-rata ya mengapresiasi lah Pak, mengapresiasi. Ya tapi itu kan tidak 1-2 hari kita capai gitu loh. Itu sih pesan saya, ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Puji. Tepuk tangan buat Puja. Kita sadar semua bahwa kita selalu berencana dalam kehidupan. Dan kita paham bahwa kita selalu mengatur yang namanya ritme kehidupan. Tapi rute perjalanan kita sewaktu-waktu dirubah oleh Tuhan. Nah, disitulah peran kita sebagai manusia untuk tetap bertahan. Seperti pada malam hari ini, kita seharusnya di tengah-tengah kita ada Haji Krishna, akan tetapi karena rutenya dirubah, maka Haji Krishna akan menyampaikan pesan lewat tayangan yang beliau record pada malam hari ini. Halo, saya Haji Krishna mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya BASC Culture Day. Mohon maaf, Ji lagi berhalangan hadir karena lagi check up di Jakarta. Selalu kembangkan otomotif di Bali, sukses dan salam otomotif gaspol. Tepuk tangan buat kita semua. Baik teman-teman semua, karena malam hari ini kita sudah ada kesempatan untuk bincang-bincang dan mudah-mudahan acara yang diadakan oleh BASC Culture Day bisa diikuti dan kita perlu pembicaraan obrolan-obrolan seperti ini. Semoga bermanfaat, salam sehat berbahagia. Pak Puji, Pak Puja, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat semuanya. Semoga bermanfaat, terima kasih.